Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Mari kita lanjutkan membahas tentang riyadhah dan fadilah ahlul karamah. Faman arada ay ya'rifa nafsahu falahu arba'atu turuq. Tentang 4 jalan yang perlu ditempuh oleh seorang salik atau seorang murid untuk mendekatkan diri kepada Allah sampai menuju ma'rifatullah. Jalan yang pertama menurut Imam Ghazali adalah hendaklah seseorang itu memiliki seorang mursyid, seorang guru yang bisa melihat dengan jelas aib dari dirinya sendiri, melihat dengan jelas bahaya-bahaya yang tersembunyi di dalam hatinya. Jadi kalau dosa zohir seperti zina, mabok, judi itu nampak. Tetapi kalau dosa dalam batin kita, dalam hati kita, itu hanya dapat dilihat oleh orang yang memiliki basiroh yang kuat, oleh para mursyid torekat. Sehingga kita membutuhkan bimbingan beliau, bimbingan para guru kita, ya, murabbi kita. Kemudian yang kedua, setelah kita memiliki seorang guru yang menunjukkan kita ke jalan Allah, asani yang kedua, ayat lubas sadiqan basiron mutadayyinan. Hendaklah seorang salik juga mencari seorang teman yang basiron, sama, memiliki basiroh, pandangan batin yang tajam, mutadayyinan yang religius, payun sibuhu raqiban, yang senantiasa meluruskan, raqiban sambil mengawasi, ala nafsihi kepada dirinya, liyulahidho agar dia memperhatikan, ahwalahu akan wa af'alahu akan sikap dan perilaku dari si salik ini. Jadi seorang salik hendaklah memiliki seorang teman yang basir, yang punya mata hati yang tajam. Kemudian payun sibuh raqiban, dia harus mampu meluruskan, mampu menjadi pengawas, pembimbing bagi batin kita sebagai temannya, agar sikap dan perilaku kita dalam menjalani salik ini, ya, menjalani suluk ini, supaya tidak terbuai dengan apa yang kita dapatkan sekarang. Fama kariha min akhlaqihi wa uyubihil batinati wa dhahirah nabbihuhu alaih. Fama maka segala sesuatu kariha yang tidak disukai, yang tidak menyukai itu sodik, teman kita, min akhlaqihi dari akhlaknya, dari perangainya seorang salik, ya, perangai kita, wa uyubihi dan aibnya, aib kita ini, al-batinah yang tersembunyi, baik yang tersembunyi wa dhahirati dan maupun yang nampak, yunabbihu alaih. Teman yang baik itu selalu mengingatkan manakala kita di dalam jalan yang salah. Teman yang baik itu selalu mengkritisi kita, kamu sebaiknya jangan seperti itu, sikap kamu kok masih kelihatan sombong itu. Jadi teman itu selalu mengingatkan, sebaiknya kamu kembali lagi malam ini dan seterusnya, bangun di sepertiga malam, taqarrub lagi kepada Allah. Kelihatannya hati kamu mulai mati nih, hidupkan dengan qiyamul lail. Jadi teman yang baik itu selalu mengingatkan kita manakala kita sedang berada di dalam jalan yang salah, dalam kelupaan. Hakada demikian juga, karena ada yaf'alu melakukan siapa al-aqyas, orang-orang pinter, wal akabiru dan para tokoh, min a'immatid-din dari imam-imam kita, para tokoh, para aulia illah, selalu dan senantiasa berteman dengan orang yang bisa memandang dan mengingatkan, memandang kelemahan kita, memandang semua keaiban kita, kesalahan kita, dan mengingatkan semuanya.
Kata Imam Ghazali, hakadza kana yaf'alul aqyas wal akabir min a'immatin. Semua para wali berteman dengan orang-orang yang memiliki basiroh, yang bisa mengingatkan, mengawasi, dan memperingatkan kita sebagai seorang salik atau sebagai seorang murid untuk menuju jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakana, dan ada siapa Umar bin Khattab radhiyallahu an, yaqulu, beliau berkata, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, salah seorang khulafaur rasyidin yang tentu beliau selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Namanya juga Rasyidin, khulafaur rasyidin, para khalifah yang selalu senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah. Rahimallahu imro'an ahda ila uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang menunjukkan keaiban saya. Jadi Sayyidina Umar itu malah minta dikritisi, itu minta dikritik orang itu malah senang beliau. Jauh dari sikap kita malah. Kalau kita ini, kalau ada yang mengingatkan, kamu kok sombong ya, kamu kok pelit ya, kita mungkin marah atau tersinggung. Tetapi Sayyidina Umar bin Khattab malah mendoakan orang yang menunjukkan keaiban dirinya untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Rahimallahu imro'an ahda ilayya uyubi, atau ahda ila uyubi boleh. Nah, bahkan wakana yas'alu Salman al-Faris an uyubihi falamma qadima alaihi qala man ladzi yuballighuka anni mimma takrahu. Sayyidina Umar bin Khattab pernah manggil sahabatnya, yaitu Salman al-Faris. Salman al-Faris ini terkenal ketika perang Khandaq. Dia waktu itu masih sangat muda. Kanjeng Nabi yang sangat demokratis meminta pendapat dan saran dari para sahabatnya untuk memasang strategi apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin waktu itu untuk menghadapi kafir Quraisy dalam perang Khandaq itu. Maka tampillah seorang pemuda bernama Salman al-Faris. Al-Faris itu harusnya dari Persia, ya sekitar wilayah Iran lah. Ini orang Iran ini, Salman al-Faris ini. Salman al-Faris memiliki sebuah ide cemerlang, strategi perang yang sebelumnya belum dilakukan oleh siapapun, ya, oleh pasukan perang manapun, dengan menggali parit, ya, Khandaq itu parit, dan itu berhasil. Ini adalah ide dari Salman al-Faris. Nah, Salman al-Faris pernah dipanggil oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk diminta agar Salman al-Faris ceritakan kekurangan, keaiban yang dimiliki Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika datang Salman al-Faris, Sayyidina Umar berkata, "Man ladzi yuballighuka anni mimma takrahuhu fa asta'fi fa'aluhu alaih." Coba ceritakan apa yang Anda dengar tentang saya, apa yang Anda lihat tentang saya yang Anda tidak sukai. Coba, saya ingin mendengar apa kata orang-orang, atau apa kata Anda sendiri, komentar Anda tentang saya. Tentu dari kekurangan saya, jangan dari kelebihan. Saya gak mau dinilai hanya kelebihan saja, tetapi kekurangan saya justru tidak sadar. Saya pengen Anda menceritakan apa kekurangan saya. Faqala Salman al-Faris menjawab, "Ballaghani annaka jama'ta baina idamaini ala ma'idatin wa anna laka hullataini, hullatan bin nahar wa hullatan bil lail." Kata Salman, ya kalau khalifah yang minta ya terpaksa saya sampaikan. Apa itu, Mas Salman? Begini, ada dua ya yang saya kritisi dari Anda. Saya dengar Anda pernah punya lauk pauk yang dua lauk pauk, dua jenis menu makanan, ya, sebagai pelengkap makanan pokok ala ma'idatin pada satu meja makan. Apakah betul itu? Anda kan seorang yang zuhud,
Anda seorang yang sederhana, tetapi kok di meja makan itu kok mesti banyak makanan itu. Gimana itu? Ini kritik yang pertama. Yang kedua, wa anna laka hullatain. Anda memiliki, saya lihat Anda punya 2 baju yang cukup mahal itu. Hullatan bin nahar wa hullatan bil lail. Anda kelihatan kok mewah itu. Kok ada pakaian untuk siang, ada pakaian untuk malam. Bagaimana ini? Katanya Anda seorang zahidin, Anda seorang yang zuhud. Tetapi kok makanan banyak, Anda punya pakaian juga banyak, bahkan ada pakaian khusus siang, pakaian khusus malam, pakaian dinas, pakaian santai. Oh, gimana ini? Padahal Sayyidina Umar bin Khattab itu hanya ya 2 idamain itu 2 mangkok lah ya, 2 mangkok lauk lah, lauk pauk gitu di meja makannya, dan hanya memiliki 2 pakaian siang, pakaian malam. Itu dikritisi sama Salman Al-Faris, karena memang Salman Al-Faris ini terkenal sahabat Nabi yang hidup sederhana sekali. Walaupun kesederhanaannya masih kalah dengan Abu Hurairah. Qala wa hal ballaghaka ghairu hadza? Kata Sayyidina Umar, ada lagi enggak selain itu? Qala la, kata Salman Al-Faris, enggak ada Khalifah. Saya cuma melihat jenengan itu, ya itu sajalah yang saya kritisi itu. Ada 2 menu makanan di satu meja makan, kemudian Anda punya pakaian siang, ada pakaian malam. Hanya itu saja. Faqala, berkata Umar bin Khattab, amma hadzani faqad kafaituhuma. Kalau yang 2 itu, ya sudah. Berarti aku sudah mencukupinya untuk keduanya. Aku sudah punya jawabannya. Artinya aku punya alasan kenapa aku punya 2 menu makanan di satu meja makan, kenapa aku punya pakaian di siang hari, kemudian pakaian di malam hari. Itu aku sudah punya jawaban. Cukup ya, cukup yang Anda sampaikan seperti itu. Terima kasih. Bahkan wakana yas'alu Huzaifata, bukan hanya Salman Al-Faris yang beliau panggil, Huzaifah, sahabat Nabi juga, Sayyidina Huzaifah radhiyallahu an. Dan wayaqulu, lalu minta Sayyidina Umar bin Khattab lahu kepada Huzaifah, anta sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil munafiqin. Anda ini sahabat Nabi yang memiliki rahasia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang munafik. Karena Huzaifah ini dulu pernah jadi orang munafik sebelum dia bertaubat. Anda tahu bagaimana penilaian Kangjeng Nabi terhadap orang-orang munafik itu seperti apa? Fahal taro alayya syai'an min atharin nifaq? Apakah Anda melihat saya, memandang saya, menilai saya ada sesuatu yang tidak ada dalam diri saya? Kata Umar bin Khattab, dari atharin nifaq, dari dampak dari nifak itu, ada nggak tanda-tanda kemunafikan dalam hati saya, dalam diri saya? Coba Anda lihat. Anda kan orang yang pernah jadi orang munafik. Anda tahu rahasia orang munafik bersama Rasulullah SAW. Coba, apakah saya memiliki tanda-tanda munafik? Enggak. Bahwa ala jalalati qadrihi wa uluwi mansabihi hakadha kanat tuhmatu li nafsi radhiyallahu an. Ini komentar Imam Ghazali ini. Bahwa maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ala jalalati qadrihi, di atas kemuliaan derajatnya, wa uluwi mansabihi, dan ketinggian pangkat serta martabatnya, ketinggian levelnya, hakadha, demikian. Artinya beliau senang kalau ada orang yang mengkritisi beliau, ada orang yang meluruskan beliau, ada orang yang mengingatkan beliau. Kanat tuhmatuhu li nafsih. Beliau ini begitu khawatir terhadap dirinya, khawatir di hadapan Allah bahwa dirinya itu masih kotor, khawatir, penuh kekhawatiran, penuh kesuasan, ya, kekhawatiran yang luar biasa dari Sayyidina Umar bin Khattab terhadap dirinya.
beliau khawatir termasuk orang-orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu man kana awfaru aqlan wa a'laman soban kana aqalla ijaban wa a'zamatihaman li nafsi. Kata Imam Ghazali, kalau saja Umar bin Khattab seperti itu, ya apalagi kita. Maka fa kullu man, maka setiap orang kana awfaru aqlan, yang memiliki akal sempurna, wa a'laman soban, yang memiliki pangkat, martabat, kedudukan, derajat yang tinggi, disebut ustadz, disebut kiai, disebut al-mukarram, karena aqalla ijaban. Orang yang seperti ini akalnya sempurna, derajat dan pangkatnya, kedudukannya, levelnya tinggi di hadapan Allah, maka aqalla ijaban, hendaklah dia tidak ujub, tidak merasa jumawa bahwa dia sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa amalnya sudah banyak. Aqalla ijaban, sedikit sekali rasa ujubnya, bahkan hilangkan rasa ujub di dalam hati. Wa 'azamatihaman li nafsi, dan hendaklah memiliki kekhawatiran, tuduhan. Ittihaman itu tuduhan kita terhadap diri kita bahwa kita ini masih kotor. Terus selalu senantiasa harus ada pikiran tersebut dalam diri kita. Tentu diimbangi juga dengan roja, harapan yang untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja anna hadza aidan qad azza. Azza itu jarang, sayang sekali zaman sekarang ini jarang terjadi. Ada orang yang mau dikritisi, ada orang yang mau dinasehati, ada orang yang mau diluruskan. Saya aja kalau ada ya sahabat saya, teman saya ngomong, "Jan, kamu ini kok orangnya masih kelihatan kaku. Menurut saya kamu masih sombong, Jan. Menurut saya kamu ini ujub orangnya. Kamu ini pelit banget, Jan." Bukan seneng saya, malah tersinggung hati saya. Ngapain kamu mengkritik saya? Urusin aja diri kamu sendiri. Ini kelemahan kita. Masya Allah, Masya Allah. Tetapi walaupun demikian, kita tetap harus optimis ya. Orang yang akalnya sempurna itu, orang yang kedudukannya tinggi di hadapan Allah, orang yang sedang menuju jalan Allah, jangan anti kritik. Tapi justru harus membuka diri kita untuk siap dikritisi siapapun. Terutama teman kita yang tadi memiliki ainul basirah, teman kita yang memiliki pandangan mata hati, yang bisa mengingatkan kita manakala kita salah. Dengan dikomentari malah marah, malah ngambek, ya. Justru orang yang berkomentar akan aib kita itu, dialah orang yang menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menunjukkan kita ke jalan seorang guru, mursyid yang bisa menunjuki jalan kita menuju Allah. Semoga Allah juga memberikan kita teman-teman yang mau berbagi, mau mengkritisi, dan kita siap untuk dikritisi kapanpun oleh siapapun. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Khidma sofa wa da'ma qadar wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.